Allah SWT menyampaikan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah membuat perumpamaan tentang orang kafir seperti keluarganya Nuh dan keluarganya Lut. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dua wanita ini sebenarnya hidup bersama hamba kami yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi keduanya berkhianat. Dua istri ini berkhianat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ahli tafsir, beliau mengatakan pengkhianatan istri Nabi bukan zina. Karena tidak ada istri Nabi yang berzina. Jadi yang dimaksud khianat di sini bukan zina. Ini pengkhianatan ini adalah mereka kafir, mereka tidak beriman terhadap risalah yang dibawa suaminya. Risalah kenabian. Mereka berkhianat terhadap suaminya, mereka berdua. Dan ternyata suami mereka berdua tidak bisa menolong mereka nanti di akhirat, bahkan mereka akan diminta untuk masuk neraka. Jadi istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu masuk neraka. Quran yang bicara, Pak. Jadi istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Ini pelajaran. Suaminya soleh kayak Nabi sekalipun, itu nggak bisa nolong istrinya, Pak. Para orang sangat dekat, ya kan? Sama, nggak bisa nolong anaknya juga nggak bisa. Makanya ajaib. Kalau hari ini ada orang yang bisa jamin surga. Sudah ikut sama saya, nanti saya jamin surga. Subhanallah. Nabi gak bisa jamin istrinya. Nabi gak bisa jamin istrinya. Iya kan? Suaminya soleh. Istrinya tidak soleha. Pertanyaan saya, Pak. Kira-kira kalau keadaan keluarga seperti itu yang jadi korban siapa? Anak, Pak. Gimana Ustaz? Ya, jadi korban anak ya? Anak, Pak. Apa buktinya? Buktinya anak Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Hud, Allah mengisahkan tentang bagaimana Nuh dialog dengan anaknya, Pak. Nah, ini juga jarang kita kaji. Kalau ngomongin Nuh kan ngomongin banjir aja, kan? Ini memang benar, memang begitu kisahnya dalam Quran. Memang benar, banjir mengerikan, habis semua. Kecuali orang beriman yang di atas kapal dan beberapa pasang binatang. Tapi dalam surat Hud, saat air mulai naik pelan-pelan tuh, Pak. Karena air itu saat disebutkan itu mengucur dari langit, hujan deras dan terus memancar dari bumi, Pak. Jadi cepat sekali air naiknya. Jadi air itu keluar dari bumi. Anda bayangkan takutnya orang naik cepat sekali air. Dalam surat Hud Allah potret dialognya Nabi Nuh dengan anaknya. Nah, itu mestinya dikaji, Pak. Tadi kan saya sudah bicara tadi tentang putri yang soleha, kakaknya Musa yang juga soleha, kan begitu. Nah, kalau ini potret anak rusak ini, Pak. Ini anak durhaka nih. Kita lihat sedikit yuk. Lihat. Ini kalau dalam penjelasan para ulama bahwa sebenarnya ini hanya salah satu putranya Nabi Musa. Musa punya beberapa putra, yang bermasalah cuma satu ini, yang lainnya nggak bermasalah, Pak. Ya, yang lainnya baik-baik karena dari ibu yang lain. Ya, dari ibu yang lain. Ini yang satu ini bermasalah karena dari ibu yang bermasalah. Ya, dipotret oleh air sudah naik. Itu air sudah naik. Musa, kapal sudah mulai naik, Pak, sudah mulai bergerak. Nabi Nuh alaihissalam, kapal sudah mulai naik. Nuh melihat anaknya dari kejauhan, dipanggil-panggil sama Nabi Nuh, ya bunayya arkam ma'ana. Sina, naik bersama ayah, naik bersama ayah. Tapi namanya anak biasa bantah, Pak. Ya, sudah dalam keadaan bahaya itu masih bantah. Untuk anak durhaka itu. Sudah mau celaka masih bantah. Sudah tahu air tinggi.
Yang punya kapal cuma Nabi Nuh. Disuruh naik. Kecuali bapaknya menghalangi naik ya kan. Sini, ya bunai. Anakku sayang, naik. Irkam ma'ana. Naik bersama kita. Anak itu jawab, Pak. Kata anak Nabi Musa. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Kata anaknya, enggak usah ya. Saya mau ke gunung aja. Air enggak akan nyampe ketinggian gunung. Nabi Musa jawab lagi. Qala la astagfirullah Musa. Nabi Nuh jawab lagi. Qala la asima min amrillah. La asimal yauma min amrillah. Hari ini nak tidak ada yang bisa melindungi. Ini azab Allah ini, bukan sembarang hujan. Tidak ada yang melindungimu, tetapi namanya anak durhaka. Maka kemudian dialog itu ditutup oleh Allah dengan ombak sangat besar sebesar gunung, Pak. Tutup dialognya, sudah hilang anaknya. Baik. Sudah lenyap orang-orang kafir itu. Kemudian kapal berlabuh di atas gunung Al-Judi, fastawat al-Judi. Berlabuh di gunung Al-Judi. Begitu turun orang-orang beriman turun dari kapal, Nabi Nuh ingat anaknya. Ingat anaknya tadi. Minta doa pada Allah. Nagih Allah, ya Allah, kan ini anak keluarga saya. Masa ditenggelamkan, bukankah engkau berjanji menyelamatkan keluargaku? Lihat jawaban Allah, Pak. Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Nuh, itu bukan keluargamu. Sampai digitukan, Pak. Para ahli tafsir beda pendapat tentang kata-kata ini, tapi Nuh itu bukan keluargamu. Artinya kalaupun itu anakmu, enggak pantas wong nabi anaknya kayak gitu modelnya. Iya enggak? Nanti lihat, Pak. Kadang-kadang lihat anak sama bapak tuh enggak pantas, lihat, Pak. Bapak ibunya soleh banget, Pak, anaknya kayak begini modelnya. Kayak nggak pantas jadi anaknya bapak itu, ya kan? Betul nggak? Mestinya nggak begitu. Mestinya ini kalau di Arab ada ungkapan Arab, Pak. Enggak, di Arab tuh ada ungkapan kalau anak hebat, bapaknya hebat, ibunya hebat, itu ada ungkapan hadza shiblu min dzakal asad. Ini anak singa yang kecil nih, bapaknya singa yang besar itu. Itu ungkapan di Arab, Pak. Oh iyalah. Yang masalah itu kalau singa melahirkan kucing, Pak. Itu masalah. Bapaknya singa, anaknya kucing cuma ngeong gitu, Pak. Masalah serius. Mestinya lahirnya juga singa kayak bapaknya, kan gitu. Hadza shiblu min dzakal asad. Artinya Allah mengingatkan Nuh itu bukan keluargamu. Itu amal yang tidak soleh. Lihat, Pak. Itu amal yang tidak soleh. Ini kira-kira Allah lagi muji Nabi Nuh atau lagi menegur Nabi Nuh, Pak? Begitu loh, Pak. Makanya kalau punya anak, terus anak masalah, apa mau kita ditegur oleh Allah seperti Nabi Nuh ditegur Allah, Pak? Nuh, itu bukan keluargamu, itu amal yang tidak soleh. Amal itu kan karya, Pak, betul ya? Itu karya yang tidak soleh. Innahu amalun ghairu soleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan minta padaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Aku nasihati engkau wahai Nuh agar kau tidak menjadi kelompok orang-orang yang jahil. Intinya tadi saya sampaikan bahwa suami itu yang hebat, sehebat apapun, kalau istrinya bermasalah, korbannya anak.